Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Allahumma fasalli wa sallim mubarak ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi was sahbi wal al thumma amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kepada junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kita menyambung dari kajian tafsir surah Yasin ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. أي يستوي عند هؤلاء الأشقياء إنذارك وتخويفك لهم من عذاب الله. Maksud dari ayat ini sama saja di sisi mereka orang-orang yang celaka, peringatan engkau wahai Muhammad dan rasa takut yang engkau berikan kepada mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa adamuhu, dan begitupun kalau tidak ada peringatan. Fahum bisababi tughyanihim wa jabarutihim la yu'minun. Maka mereka dengan sebab kezaliman mereka dan kesewenangan mereka la yu'minun, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yanfa'u inzaruka liman amana bil Qur'an wa khasyar rahmana duna ayyara rabbahu. Bahwasanya peringatan engkau wahai Muhammad itu bermanfaat bagi orang yang beriman kepada Al-Qur'an, kemudian dia takut kepada Allah yang Rahman. Takutnya tadi duna ayyara rabbahu, sekalipun dia tidak melihat kepada Tuhannya. Fabashshirhu bimaghfiratin lidzunubihi, maka berikan kabar dengan pengampunan bagi dosa-dosanya bagi orang yang beriman, ya kan, mengambil manfaat dengan peringatan dari Nabi Muhammad SAW. Itu berikan kabar kepada dia dengan mendapatkan pengampunan bagi seluruh dosanya. Wa ajrin 'azimin karimin wal jannatu darun naim, dan pahala yang agung yang mulia itu adalah surga darun naim, tempat kenikmatan, segala kenikmatan. Jadi di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang itu
Ini kalau Al-Quran itu kan ada kaidah memahami Al-Quran itu yang umum gitu kan, itu berlaku digunakan pemahamannya untuk setiap masa, tidak hanya untuk sebab tertentu. Nah ini ayat ini ada orang itu kan begini, orang yang mau diperingati kada diperingati itu sama untuk orang tersebut. Kenapa? Karena di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala syarat orang bisa mengambil manfaat dari kabar-kabar langit. Kabar langit kan, kalau Al-Qur'an ini kan wahyu. Wahyu itu kan kabar langit. Nah, istilahnya kabar langit. Itu adalah memang orang yang manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Itu dia pertama memang beriman dengan Al-Qur'an. Kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang gaib. Pertama memang beriman. Orang itu ya kan, yang penting tuh apa? Percaya dulu. Percaya dulu kan? Nah, kalau tidak percaya, itu bagaimana bagusnya, bagaimana hebatnya kabarnya, bagaimana meyakinkannya satu informasi itu pasti tolak karena tidak percaya. Ya kan? Misalnya Pak Sem, ya kan? Wah ini peluangnya bagus kata Pak Sem, begini misalnya kan. Nah, itu orang akan menerima, ya kan? Kecuali dulu dia beriman kada dulu dengan Pak Sem, percaya kada dulu. Pak Sem sama aja, ini ceritanya Pak Sem. Ya. Kalau kada didasari dengan iman, percaya dulu, yakin dulu. Nah, jadi orang, kenapa kita mengikuti Al-Quran? Kenapa kita percaya dengan sunnah Rasulullah? Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita mau berzakat? Kenapa kita mau berpuasa? Ya kan? Kalau materialismenya, ya kan? Materialismenya nih kan, kau sholat apa manfaatnya? Ya kan? Kalau yang bekerja lumayan tuh waktu. Ada berapa tuh? Ya anggaplah 10 menit, 15 menit terbuang. Itu kan kalau materialisme kan begitu tuh. Ya kan? Berzakat buat apa berzakat? Ya kan? Pajak aja lebih besar daripada zakat. Ya kan? 10%. Masa ada zakat lagi? Nah, tapi kita mau ngikut. Kenapa? Mana? Karena beriman, percaya. Jadi di sini percaya itu penting. Nah, orang-orang menerima kabar langit, menerima wahyu karena dia percaya dulu, beriman dulu. Dan kemudian di sini disebutkan wa khasyar rahmana bil ghaib, dan orang tersebut takut dengan Allah Subhanahu wa taala yang Rahman, yang Maha Pengasih lagi Penyayang, duna ayyara rabbahu, sedangkan dia itu tidak melihat dengan Tuhannya. Nah ini syarat orang mengikuti inzar dari Rasulullah yang kedua itu. Kenapa dia ikut inzar? Karena dia percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara gaib. Gaib itu apa gaib? Gaib itu ma ghaba anil hawas. Itu ma ghaba anil hawas. Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh indera, itu namanya gaib. Bedakah antara gaib dengan tidak ada? Bedakah? Beda. Kalau tidak ada objeknya. Kalau gaib itu ada, tapi ghaba anil hawas, tidak bisa ditangkap oleh indera. Kita beriman kepada Allah itu kan, beriman nggak kepada Allah Pak Sam? Kenapa beriman Pak Sam? Melihat aja kada pernah lawan Allah.
Ya kan? Beriman kepada Allah. Yakin ada Allah. Yakin. Melihat aja enggak pernah sama Allah. Ya kan? Yakin sama Allah ada. Melihat aja enggak pernah, ya kan? Tapi kenapa yakin? Makanya kalau kita mengaji ilmu tauhid itu nanti ada tauhid fase pertama itu menggunakan keimanan itu ditumbuhkan dengan istidlal al-burhani, argumen logika yang digunakan. Makanya iman yang pertama itu adalah iman yang timbul dari logika. Ini yang yajibu ala kulli mukallafin, ini ma'rifatu isyrina sifatan. Wajib atas setiap mukallaf mengenal sekurang-kurangnya 20 sifat kepada Allah. Mengenalnya itu bukan sekedar mengenal, tapi bisa meyakini itu dengan dalil logika. Kita rata-rata nih orang Indonesia itu kalau bicara tauhid pasti mengajinya apa? Sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsihi. Apakah membatasi sifat Allah dengan 20 sifat itu? Tidak. Ini yang yajibu ala kulli mukallafin, yang wajib atas mukallaf itu sekurang-kurangnya dia harus paham, yakin, percaya itu dengan 20 sifat. Sedangkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu li jami'il kamalat. Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan bagi seluruh sifat kesempurnaan. Untuk memudahkan, maka kita 20 aja yang wajib kita yakini. Maka salah betul kalau akidah itu hafalan, semata hafalan tanpa logika sehingga jadi yakin. Contoh kan gini kan, sifat pertama Allah wujud, artinya ada, dan lawannya ada mustahil, tiada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Dalil akalnya itu kan dalil Qur'annya, dalil akalnya baharu alam, ya kan? Atau wujudnya alam, itu kan hafalan. Allah ini tidak bisa dilihat, tapi kita wajib yakin kalau memang beriman bahwa Allah itu ada. Dan yang disebut dengan ma'rifat itu adalah jazim, yang mutabiq lil waqi'. Orang dikatakan ma'rifat, beriman itu sebenarnya kalau dia jazim. Jazim itu kalau terjemahan literalnya itu putus. Putus itu apalah? Artinya kalau presentasi itu 100%, tidak ada kurang walaupun 1%. Beriman gak? Ya, saya beriman 99%. Wah, itu kan beriman. Nah, makanya harus jazim. Sedangkan Allah itu kan ada, tapi tidak bisa dilihat. Maka di situ perlu akal. Nah, Allah itu maha ghaib. Dia ada, tapi tidak bisa dilihat oleh indera. Pernahkah menjumpai Allah? Bersentuhan dengan Allah? Tidak pernah, ya kan? Pernahkah melihat Allah? Tidak pernah. Pernahkah berbincang dengan Allah? Tidak pernah. Tapi kenapa kita yakin? Jangan-jangan selama ini keyakinan kita umpatan aja nih, ikut-ikutan aja, yakin ada Allah, ya kan? Nah, maka di situ ulama itu memberikan metodenya, yaitu dengan al-istidlal al-burhani, bahwa yang gaib itu bukan tidak ada, dia ada, tapi tidak bisa ditangkap oleh indera. Buktinya apa? Lalu diambilkan sisi lain dari istidlal burhani, yang paling mudah itu ya kan, kalau di dalam kitab itu adalah baharu alam. Itu kan baharu alam itu sangat susah itu dipahami oleh orang. Padahal kalau paham itu kan bergoyang akidah. Tidak akan goyang akidah.
Baharu alam itu begini. Al-wujud ba'dal adam. Ada yang didahului tiada. Itu artinya baharu. Ada ya kan, yang didahului oleh tiada. Nah, jadi alam semesta ini kan begini, Pak. Ada, tidak ada, tidak ada, ada. Nah, saya ambil contoh kecilnya adalah kita sendiri. Kita sendiri. Kita ini tidak ada kan asalnya. Kita ini tidak ada. Nah, tidak ada dan ada ini, Pak, ya kan, itu kalau ditimbang ya kan, itu timbangannya itu seperti ini, nah, sama, timbangannya sama, ada dan tidak ada tuh sama timbangannya begini. Nah, kemudian kok Pak Sem bisa ada gitu, nah, Pak Sem bisa ada. Padahal kan timbangannya antara tidak ada dan ada itu seperti ini tadi. Nah, kan? Kok Pak Sem bisa ada? Nah, maka di situ nanti ada namanya murajjih. Murajjih itu kalau bahasa literalnya artinya, Pak, itu yang memberatkan atau yang memenangkan antara ada dan tidak ada tadi. Nah, kan? Nggak mungkin dong Pak Sem ya kan dari tidak ada menjadi ada sekonyong-konyong. Pasti ibaratkan timbangan tuh begini, Pak. Ada murajjihnya. Ini misalnya ada, ini tidak ada. Lalu ini ada yang memberatkannya. Maka timbangannya jadi begini. Sah. Nah, menang kan ini? Nah, maka Allah itulah yang disebut dengan murajjih tadi. Tidak mungkin Pak Sem yang tidak ada tadi bisa langsung ada tanpa ada Allah yang murajjih tadi, yang memilih antara ada dan tidak ada. Kalau paham itu Pak, selesai. Mau bagaimanapun Allah itu ada. Ayo, apa di dunia ini yang tidak seperti itu? Corona ada dan tidak ada. Asalnya corona itu tidak ada, timbul jadi ada. Siapa yang memilih dia harus ada itu? Pasti ada pihak ketiga. Itulah Allah. Nah, makanya itu salah satu cara istidlal burhani namanya. Dan orang biasanya itu, Pak, kalau mengaji tauhid itu malas. Mengaji tauhid itu malas. Kenapa malas? Satu, karena memang yang menjelaskan terkadang monoton. Bagaimana dia bisa menjelaskan dengan dalam? Ya dia sendiri konsep itu tidak matang gitu, nah. Masih hanya hafalan. Nah. Kemudian, nah bagi orang yang menerima peringatan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia memang latar belakangnya percaya dengan Al-Quran, percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Allah itu tidak bisa dilihat, maka itu balasannya fabasyirhu bimaghfiratin lidzunubihi, maka berikanlah kabar gembira bagi dia dengan keampunan bagi seluruh dunia dosanya, dan wa ajrin azimin karimin, dan pahala yang agung lagi mulia, wal jannatu darun naim, yaitu surga, tempat segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ihya, kitab Ihya Ulumuddin itu, man syahida alla ilaha illallah, ya kan, wa anna muhammadar rasulullah, dakhalal jannah. Nah, masuk surga itu simpel. Siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wah, kalau begitu nggak usah lagi sholat, ya kan? Nggak usah lagi zakat, nggak usah lagi puasa, nggak usah lagi haji, ya kan? Sudah beriman, sudah Islam, ya kan? Pasti masuk surga.
Nah, jadi di sini jawabannya dua. Ya kan? Betul kayak itu? Betul kayak itu? Nggak usah sholat lagi sudah, ya kan? Beriman sudah, kita ini pasti masuk surga. Pasti masuk ke surga. Nggak usah sholat, nggak usah zakat, nggak usah puasa, ya kan? Apakah seperti itu, ya kan? Seperti itu nggak, Pak? Hah? Pun enggak, apa dalilnya? Ya kan? Jadi ulama mengatakan itu betul, tapi tidak sesempit itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Tapi kalau orang beriman betul-betul, kandungan dua kalimat syahadat itu dia sudah beres. Beres bos, pahamnya, ya kan, mulai wujud kidam baka sampai yang terakhir. Paham dia. Ya kan, ketika datang, ya kan, sesuatu yang mencederakan keyakinannya kepada Allah, itu dia bisa menangkis langsung. Itu namanya orang yang muwahhidin, orang yang bertauhid, dan mahal harganya. Ada cerita lucu, tapi ini kehebatan orang yang bertauhid. Ada orang ini, orangnya orang ini kisah lah, kisah wallahu a'lam bishawab, ya kan. Cuman ini diceritakan oleh guru-guru kita. Ada orang, ya kan, di kampung mengaji apa segala macam, tapi kehidupan orang kada tahu, Pak. Akhirnya Pak itu nakal. Ya, banyak aja kan yang paham agama, cuman dia nakal. Minum-minuman, mabuk-mabukan, malamnya, ya kan, kada ada yang dimasak, ya kan, biasanya di kampung ini kan ayam di kandang orang dicontannya itu, ya kan. Ya kan? Nah, nakal, ya kan. Jadi satu ketika, ya kan? Satu ketika ini mahalnya, Pak, ya. Ini cerita mahalnya orang yang ahli tauhid, ya kan. Jadi satu malam, Pak, ini digardu, ya kan, santai, ya kan, gitu. Nah, lalu ada temannya. Ini nih padahal ini kan maksiat, ya kan, mencuntan ayam orang, ya kan, bermasak di situ, ya kan. Pokoknya maksiat, ya kan. Tapi ahli tauhid, maka dia masih mahal. Masih layaknya masuk surga. Kenapa? Datang kawannya ini mau menakut-nakutinya kan. Naik ke atas atap gardu tadi. Ho. Aku Allah. Jangan. Jadi langsung dilemparnya. Wah, ya Allah kada kayak itu aja, jangan. Allah tuh laisa kamitslihi syai', ya kan. Apa Allah suara garau itu kada ada Allah gitu, ya kan. Ini ahli tauhid, mahal. Makanya man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dakhalal jannah, itu ini buktinya. Ahli tauhid itu mahal sekalipun maksiat. Tapi pemaparan yang kedua ini yang keren juga dari ulama. Bujur, orang yang beriman kepada Allah, muwahhid itu, Pak, pasti masuk surga. Tapi kalau jaminannya pasti masuk surga, itu tidak menafikan masuk neraka. Contoh, ya kan, sampean banyak dosa, dimasukkan Allah ke neraka. Habis hisabnya, dimasukkan Allah masuk surga karena ada imannya. Dusta ke Allah? Enggak kan? Ujungnya masuk surga. Kalau orang muwahhid, bertauhid, itu tidak khulud, tidak kekal di api neraka. Bahkan diceritakan itu orang yang bertauhid itu saking banyaknya maksiat, malah itu nanti ada itu orang yang bertauhid masih tertinggal di neraka, di karak neraka itu kan. Tapi tetap dikeluarkan Allah karena di kalbinya ada mithqala dzarratin minal iman. Ada tauhid di dalam hatinya. Makanya ini gambaran bahwa besarnya nikmat iman dan Islam itu. Kita kan menyambut aja biasanya, ya kan, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Semua aja kan, segala puji
Kita haturkan kepada Allah, syukur kita kepada Allah ya kan, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam ya kan. Jujur kan hanya menyambat itu kan, bisa ada menjelaskan harga nikmat iman itu. Iman tuh luar biasa. Nah, tapi jangan jual ya kan, wah sudah beriman nih maksiat aja ini kayaknya, jangan ya kan, tuh nantang. Itu nantang. Maka bersyukurlah. Kembali lagi nih ke konteks iman bil ghaib tadi, mempercayai Allah yang gaib tadi kan. Ayo, siapa kira-kira yang menentukan kita menjadi orang yang beriman? Bahwa di alam azal itu ya kan, ini iman nih kafir, ini iman nih kafir. Kok kita jadi dipilih menjadi orang beriman? Itu lakunya siapa? Pekerjaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Seayat aja kita malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.